Halo semuanya, selamat datang lagi di Dead Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Dan kali ini episode spesial karena kita tidak hanya membahas One Piece, karena ini kita menyeberang request dari Hans. Ya, ya. Kenapa kamu mengusulkan untuk membahas ini di Den Podcast? Ya, jadi kita sekali ini crossover ke salah satu fenomena juga. Kemarin kan sempat heboh 2023 dengan kemunculan One Piece live action di Netflix. Ternyata awal tahun ini juga ada live action satu lagi yang ini katanya bahkan melebihi kepopuleran One Piece. Secara apanya? Secara live actionnya atau viewernya katanya lebih populer daripada live action One Piece. Oh, live actionnya ya. Dengar-dengar sih lebih jumlah penontonnya lebih banyak. Ya. Jumlah penonton dalam minggu pertamanya lebih banyak daripada One Piece. Apakah ini karena maksudnya fandomnya emang lebih gede? Karena Suki. Atau ininya lebih mungkin ceritanya lebih bisa diterima atau pengadaptasinya yang lebih bagus. Nah, kita coba cari tahu atau kita compare ya. Oh, ini bisa jadi ini juga pembelajaran buat live action One Piece berikutnya. Bagaimana cara upgrade live actionnya? Ya. Ya sebenarnya pengen bahas aja sih. Cuman gara-gara kita ada Den Podcast ya kita bahas di sini. Ya gak apa-apa sih. Ya karena masih ada benang merahnya walaupun tipis ya. Kita coba bahas di sini. Tapi Avatar memang kalau secara ini ya, secara kartun, ya, termasuk salah satu ini best cartoon of all time ku sih. Ya, aku juga. Ya kita bisa dibilang kita ini grow up dengan One Piece dan Avatar. Yes, betul. Kalau manganya maksudnya yang dari timur kita One Piece. Kalau dari barat itu Avatar. Yes. Betul sekali. Sama berarti. Oke. Langsung aja kita coba bahasin aja ya, kira-kira di Avatar apa yang works, terus dari One Piece apa yang bukan jelek ya, tapi yang bisa diperbaiki. Yang harusnya bisa ditiru. Ya, harusnya bisa. Di Avatar. Soalnya kan katanya season 2 lagi digarap ya. Digarap tapi belum tahu masih proses apa. Masih belum casting. Ya, kalau belum apa-apa kan masih bisa diselamatkan. Masih bisa menerima masukan. Ya, harusnya. Oke, kita langsung aja. Untuk dari pertama ini dulu ya. Mana dulu? Dari cast. Kelebihannya. Cast dulu aja ya. Oke, cast. Ya, dari One Piece dan Avatar. Kalau One Piece dulu kita sempat bahas, cukup oke ya sebenarnya. Kalau untuk karakter utama. Ya, untuk karakter utamanya oke sih. One Piece. Maksudnya enggak ada yang ya kalau One Piece sih yang cuman itu Nojiko, cuaks. Ya. Kalau Avatar juga sih, kalau menurutku untuk main cast sih juga sama ya. Spot on lah. Cocok-cocok aja. Nggak ada yang dikeluhkan. Cuma selalu ada Mai. Nojiko-nya selalu ada. Di Avatar itu Nojiko-nya Mai. Iya betul. Terus kalau Avatar itu aku malah kalau dari pemeran utama ya merasa Zuko awalnya. Kok ngene Zuko kayak Stephen Wongso. Cindo. Oke. Iya, Cindo. Tapi ternyata setelah lihat aktingnya bagus, masuk. Jadi itu yang bisa dibilang acting mengalahkan ini. Face atau kemiripannya. Soalnya dari face kan banyak yang harusnya banyak yang ngomong harusnya Jet
lebih cocok jadi Zuko, lebih ganteng ngono. Iya. Tapi nggak perlu ganteng-ganteng, sebenarnya oke juga ternyata actingnya. Masuk. Ya, apalagi di sini ada ditambahi bumbu-bumbu kan. Maksudnya ada adegan-adegan yang Iya. strong gitu loh. Tapi itu Iya, Iskandar. ya, tapi itu kita bahas nanti. Untuk Ada Indonesia, coy. ya untuk casting mungkin untuk One Piece next time kalau bisa di cast orang dari Indonesia juga ya. Atau minimal berdarah Indonesia. Supaya Ini bagus. naik ininya, supaya viral di TikTok terus banyak yang nonton. Biasanya gitu. Overpride. Si itu loh. Si Iskandar itu bisa bahasa Indonesia ternyata, wis tahu. Belum. Letnan G. Nah, itu sempat di interview di Detik atau apa gitu loh. Oh. Ternyata dia bisa ngomong Indonesia. Kalau yang si Zuko itu Dallas Liu ada interviewnya, cuma dia katanya memang sudah nggak pakai bahasa Indonesia. Indomie, Cuma tahu Indomie. bakso, Nasi goreng. ada nasi goreng. Iya. Ngerti Oke. sitik-sitik toh deh. Iya. Oh, sama ini. Engnya actingnya agak gimana gitu. Perasaan enggak? Kaku ya. Kayak yang lain sih fine aja. Iya. Yang lain tuh Tapi Engnya kayak natural kayak. iya lebih natural. Eng kayak mau nangis tuh, ayo nangis gitu. Mesti dipaksa. Tapi kayak emang kalau di Avatar ini ya, nah ini nanti poin kedua juga nyambung. Maksudnya mereka lebih memilih cast yang kayaknya ya, itu lebih action. Lebih ditambahkan itu Action tuh. eh, Oh ya action ya. fightingnya. Jadi memang beberapa adegan itu mereka yang memerankan sendiri kan untuk fighting scene-nya. Iya paham. Iya itu salah satu kelemahan terbesar One Piece juga sih. Jadi ini kita masuk ke Fighting poin udah. scene-nya. Kalau cast udah oke ya, itu aja ya. Nggak ada keluhan. Iya. Maksudnya dua-dua ini Kecuali sudah on the right track itu. lah. Cuma ya tolong itu. Ya, kecuali Nojiko-nya. Mainnya juga itu tolong. Plus tambahin lagi Cindo ya. Cast Cindo. ya. Kira-kira di itu One ide Piece yang bagus. bisa di cast Cindo siapa kira-kira? Nanti di season 2. Yoshi. Cuma gak tahu jadi, Jadi apa apa? deh cocoknya. Banyak yang dulu kan rame Ace. Tapi tidak ada Ace. Terlalu oriental. Ya ada lah. Mungkin salah satu anggota baru Kyurus kan banyak tuh. Kasih salah satu nomor aja. Mr. 233 ngono. Karakter, Mana ada? ya, karakter baru muncul. Kan banyak di Whiskey Peak. Oh iya ya. Cuman ngapain namanya jadi karakter gak penting. Karakter Kayak baru, Iko. figuran. Kayak Iko sama siapa? Yayan. Oh, iki Star Wars. Di Star Wars. Iya. Lah wes pati letok. Yang penting ada Indonesia, men. Ada Indonesia coy yang penting. Oke, itu aja. Ya nggak harus Yoshi sih. Oke, dari cast itu. Oke. Mungkin ada orang-orang baru juga yang nggak mesti terkenal. Kalau Yoshi kan mungkin deh gara-gara main Power Rangers langsung Indonesia langsung orang tahu kalau orang aktor Amerika yang ada Indonesia Yoshi. Ya. Mari gini Iskandar. Iya. Oke, jadi lanjut ke pembahasan berikutnya. Fight scene. Ya, actionnya atau fighting scene-nya. Kalau aku jujur ya, di Avatar ini lebih oke sih kalau aku. Iya jelas. Di One Piece itu kita mau nonton fight scene. Mana fight scene-nya? Nah, udah gitu doang. Terus dari segi cast yang bisa, maksudnya acting untuk bertarung, background-nya ya, kayaknya cuma McKenny aja ya. Iya, sama si itu. Siapa? Tes Sanji. Sanji, ya. Tapi Tempat Sanji itu itu, tuh, kursus. ya, tapi Sanji itu kan base-nya bukan itu, memang bukan bela diri. Tapi dia memang Iya. training, kayak yang lain juga training. Tapi kalau McKenny kan basicnya dia memang kendo ya. Pokoknya ada Apa? bela diri pedang-pedang gitu lah dulu, nggak salah. Oh, ya, kurang paham sih.
Pokoknya terkenal lah ya, making you. Ada making you coy. Kalau di Ganteng no. Avatar itu kayak sing aktor Gordon itu sama sukunya Dallas itu memang mereka backgroundnya dari kecil tuh memang sudah kayak bela diri gitu sih. Iya. Bisa itu berarti ambil dari Indonesia. Indonesia kan banyak Ya, menjadi. yang bela diri. Tapi ini juga karena apa ya? Kayak adegan actionnya itu beda juga sih antara One Piece sama Avatar ya. Kayak kalau One Piece kan fightingnya lebih kayak fantasi gitu loh. Kayak kekuatan buah iblis, Ya, masuk akal. terus manusia Sedangkan ikan. kalau Avatar dia emang basicnya ya Bela diri terinspirasi sungguhan. dari bela diri. Walaupun Gerakan-gerakan nih. ada efek-efek itu tapi kan dasarnya sudah bela diri sungguhan kayak waterbending itu tai chi gitu kan. Ya, Ada basicnya. Jadi gerakannya itu sudah ada di koreografi itu lebih oke gitu untuk tubuh manusia normal gitu. direalisasikan. Ya. Ya. Beda kayak gomu-gomu. Piye ini enggak ini? Ya, dapat wis jadi nih. Nggak bisa fighting yang seperti kita ini harapkan. Nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi. Terus kalau untuk One Piece kedepannya kamu harap gimana? Melihat adegan action di Avatar bisa lebih ini lagi nggak? Sulit sih melihat realita kalau konsepnya One Piece emang terlalu fantasi ya dibanding bela diri asli. Kalau kayak waktu di Whiskey Peak itu harusnya minimal momen itu aja waktu Zoro melawan berapa ratus agent itu. Dibikin kayak Ya itu waktu kamu tahu nggak Jackie Chan misalnya di filmnya kan sering ngelawan kroco-kroco terus dia kayak lompat-lompat gitu. oh iya. Bisa dibayangkan. Iya. Harusnya kalau jadi bisa bagus. Tapi entahlah ya. Kita melihat One Piece soalnya fightingnya emang kayak nggak jadi fokus utamanya sih. Kalau aku lihat. Tapi mudah-mudahan bisa mencapai ekspektasi itu. Iya. Walaupun nggak banyak tapi minimal ada 1 atau 2 adegan yang kayak diseriusin gitu loh. Ya. Yang benar-benar koreografinya oke. Tapi ya kembali ke konsep awal ini pandangan kita tentang live action One Piece emang bukan jadi core-nya ya. Di sini kayak fan service aja. Wah, ada One Piece. Ya semoga aja dibikin yang terbaik lah. Ya. Lanjut ke special effect. Special effect. Nah, pas nonton episode 1 itu Avatar Kroso. Ada kok seperti green screen ini. Perasaan enggak? Ya cuman episode 1 aja sih, tapi berikutnya udah enggak kerasa. One Piece pun kalau aku bilang ya enggak kerasa sih, enggak ada yang kerasa. It's fine aja. Iya, tapi kalau One Piece itu kayaknya lebih banyak ini sih, kayak bukan green screen ya. Setnya asli soalnya. Set asli, tapi ya karena itu kan, kayak misalnya mereka kayak di setting ulang gitu loh. Bukan setting ulang ya, tidak seperti yang di anime atau manga kan. Contohnya kalau kayak waktu Bagi, itu kan mereka memang setting di dalam tenda gitu. Jadi ya kita cuma bisa tahu atau cuma dapat feel-nya di dalam tenda. Jadi itu kan bisa dibikin gampang gitu loh. Dalam studio bisa. Iya. Nggak banyak. Dan Bagi itu emang bagus sih. Nggak banyak Efeknya adegan Bagi di luar. Iya. Itu bedanya sama Avatar. Avatar itu banyak adegan di luar ruangan. Outdoor. Apalagi bangunan-bangunannya kan kayak kerajaan-kerajaan itu, terus tempel-tempelnya itu kan harus terlihat gitu. Ya. Tapi secara overall sih oke ya. Cuman episode 1 itu aja yang agak mengganggu. Tapi setelah itu kayak ya terbiasa. Smooth aja. Antara smooth atau terbiasa. Nah, efek elemennya juga oke. Kalau efek elemen sih oke sih. Bahkan efek elemen tuh sejak movie yang dulu yang sing penistaan itu udah cukup oke menurutku. Efek ininya. Bendingnya. Ini yang mana?
Yang Last Airbender yang movie dulu, yang penistaan. Oh, yang flop itu. Ya. Oh itu. Aku lihat di YouTube apa? Kenapa kok dibuat bercandaan sama orang-orang? Terus ada adegan itu loh. Earthbending nari. Pernah lihat dah? Iya. Deng. Wow. Wis akeh orang, dreng. Bela diri, jut, batu isa cerut. Yang ini yang kali tapi lebih ini sih. Lebih realistis, Soalnya lebih mereka sesuai gerakannya gitu loh. lebih tak-tek. Ah. Kalau di yang lama, yang flop itu dia mesti anuse baru elemennya ngikut. Tapi kalau di seharusnya begitu dia mukul api ini Dia langsung keluar. bareng ngono. Iya. Heeh. Enggak banyak Kayak gerakannya lama baru keluar iku kayak ngecase. Iya. Delay. Iya. Terus ana adegan My name is Ong. Iya, iku ya Tahu. aneh sih. Dibaca Ong. So, Ya untungnya yang Ya, ini itu. anulah memperbaiki yang salah. Tapi ya One Piece ini kan pertama kali, jangan-jangan One Piece ini ya setara yang dulu pertama. Berarti ada remake yang lebih bagus. oh, Bisa jadi bisa gitu. jadi ya. Flop ini, paham. Tapi entahlah ya. Soalnya udah wis turun tangan langsung ngono. Masa Oh, dia ya. mau bikin ulang? Ya kita bikin ulang. Fun fact ya. Mungkin semua orang udah tahu sih. Ah, Bahkan di Avatar Netflix ini yang pencipta aslinya itu mereka kan udah cabut. Jadi nggak ikut mengawasi. Kalau One Piece kan Oda sendiri yang supervise. Eksekutif produsernya kan Oda. Ini aku baru tahu coy. Iya, jadi kenapa ini sempat lama kan? Ini kan dua live action ini kan juga sudah sempat lama di tease pastinya. Mau dibikin Ya, live sudah action One Piece, Avatar udah 4-5 tahun lalu. Tapi ya One Piece-nya baru kecampaian kemarin, terus Avatar baru kemarin tayang tahun ini. Jadi Nah ini aku baru tahu sih kalau. ya jadi katanya sih ada kayak pemahaman tentang creative direction. Jadi goals-nya beda atau apa gitulah. Jadi mereka akhirnya nggak ikut. Tapi tetap dilanjutkan proyeknya. Oh berarti kreatornya siapa? Avatar tahu nggak namanya siapa? Ah, Nggak tahu. nggak tahu. Brian sama Yes, Mike pokoknya- siapa gitu aku inget ya. Brian siapa sama Michael siapa gitu kalau nggak salah. 2 orang. Oh mereka itu awalnya emang ikut andil dalam ini. Ya, terus Pas pertama kali dibuat, kita ikut. pas Anu. pertama kali di announce itu mereka memang bilang ya kita akan supervise semuanya. Terus entah kalau nggak salah 1 tahun lebih setelah pengumuman itu, terus akhirnya mengumumkan kalau berhenti, nggak ikut lagi. Tapi Netflix bilang kita tetap jalan tanpa mereka. Baru tahu ini aku. Nah itu bedanya. Iya. Ayo beda ini. Berarti Ada yang Seru ngawasin juga. sama yang nggak ngawasin. Tapi iya bagus. sih, soalnya kalau ini mungkin langsung ke ini ya, bahas alur cerita kali ya. Oke. Ya kalau kita membandingin One Piece dan Avatar, kekurangannya dari alur cerita adalah kurang panjang emang. Jadi kayak tahu-tahu ismari gitu. Ya. Itu sama-sama kekurangannya. Cuman kalau di Avatar mereka kayak berhasil membuat sebuah formula baru, yaitu menggabung-gabungkan. Oh ya. Omashu. Ya, kalau pertama yang episode 1 itu kan dia kayaknya ngambil dari 3 episode pertama. Dari pertama kali Aang keluar dari es, terus lawan Zuko di Kutub Selatan, sampai episode 3-nya itu ada itu apa? Yang ke Mengunjungi itu deh. Apa? Air Temple Southern apa? Air Temple. Ya itu ngunjungi itu kan episode 3 kalau nggak salah.
Nah itu kayak digabung, bahkan digabung dari backstory yang awalnya kita nggak tahu, itu diceritain dari 100 tahun lalu toh, mulai genosida itu ditunjukin. Nah itu awalnya biasa aja, episode 1, 2 itu masih seri, masih lurus. Nah mulai episode 3 Omashu, lah kok ada siapa? Jet. Orang bumi tapi yang bisa terbang itu loh. Ya, terus ada jet. Kayak semua itu dicampur-campur. Oh, ternyata ini. Kayak digabung-gabung. Oh. Cuman kalau gabung-gabung itu juga ada kelemahannya. Kayak karakter itu muncul terus udah gitu terlalu singkat. Buat apa karakter? Ya. Jadi kesannya lebih kayak figuran. Betul. Paling kerasa itu yang pas itu sih siapa? Jun kalau nggak salah. Oh iya. Yang cambuk. Cewek itu. Negara api. Cewek ya. Ya itu paling kroso. Loh, ini ngapain nih kono tok tugasnya? Gak ada juntrungi. Kayak fan service aja supaya kelihatan. Ada ini. Itu tapi kalau dari Avatar gitu digabung-gabung sih. Ini bisa works and nggak works juga sih at the same time. Tapi kalau One Piece kalau dibanding Avatar kelebihannya adalah yaitu every little things matter. Setiap hal kecil itu pasti ada guna ya kalau di One Piece ya. Maka itu kalau hal-hal kecil misalnya ini Genso, Nojiko kan di live action dibuat ya yang penting ada untuk memerankan peran itu. Tapi kalau di aslinya kan dibuat lebih deep, lebih dalam. Misalnya Genso kenapa pakai kincir angin? Ternyata ada cerita di balik itu. Kenapa badannya kesayat-sayat? Itu juga ada cerita. Kenapa Nojiko ada tatonya? Itu juga ada cerita. Jadi lebih deep. Itu yang sulit sih di One Piece karena keterbatasan. Ya akhirnya kayak kehilangan detail-detail itu. Yang malah detail-detail itu yang sebenarnya jadi nilai jual One Piece menurutku. Iya juga sih. Soalnya kayak kalau di Avatar itu kan kalau rasanya itu karakter ini kartunnya ya. Karakter atau episode itu lebih terasa kayak filler aja gitu loh, berarti enggak? Ya, kebanyakan beberapa episode emang kayak filler. Rasanya itu kayak kita nonton Doraemon gitu loh. Misal episode ini kamu skip pun, kamu nggak akan kehilangan apa-apa. Kamu tetap tahu progresnya si Aang sama kawan-kawan gitu. Benar. Ngomong-ngomong soal itu ya, filler. Kan kemarin aku sama Grace habis namatin ini. Terus kemarin Sabtu Minggu kan nganggur, ngapain ya? Nonton Avatar yang kartun. Nonton book 1, episode 1. Ya ini kayak podo ya, langsung book 2 ya. Book 2, episode 1 ya kayak filler sih. Setelah nonton beberapa episode berikutnya. Mana nih Toph kok gak keluar-keluar? Oke, skip episode 6 baru udah Toph. Jadi depan-depan tuh gak penting-penting amat sebenarnya. Iya, banyak filler ya justru. Iya betul. Tapi mereka itu munculin karakter-karakter yang istilahnya di filler itu supaya bisa muncul di live actionnya. Kayak juga waktu itu di Spirit World. Itu kan katanya waktu si yang wajah 1000 itu, si pencuri wajah. Yang kayak kalajengking itu. Terus ada yang kayak monster yang hitam putih itu, Hebei. Agak lupa sih. Sama burung hantu. Hitam putih. Harusnya 3 tokoh ini, 3 roh ini tuh muncul di episode yang berbeda-beda mestinya. Iya. Tapi mumpung mereka lagi bahas Spirit World, dimunculkan semua di situ. Sekaligus pamer special effect-nya kan, CG. Iya. Itu emang kerasa agak maksa sih beberapa kayak terus dimuncul-munculin aja pokoknya semua. Ya. Kalau orang yang nggak terlalu nggak ngikutin Avatar ya sama kayak kita ngikutin One Piece ya kita tahu karakter apa yang muncul apa yang nggak muncul kan. Ya. Tapi kalau yang nggak ngikutin ya mungkin
kayak nggak ngefek juga sih. Cuman ya itu sih, kalau beberapa karakter emang penting nanti bakal keluar di season berikutnya kayak Jet, Nah, kalau menurut gue mending gini nggak? Suki. Apa di karakter yang banyak itu, pokoknya biar muncul semua kita gabungin episodenya kayak Avatar atau kayak One Piece. One Piece kan justru dia bukan munculin semua, malah di-cut karakternya supaya inti ceritanya tetap masuk. Jadi mereka nganggap maksudnya kayak Django misalnya, Django nggak terlalu penting, cut gitu misalnya. Yang penting kan inti ceritanya Kaya sama Kelahador. Maksudnya berarti kamu tanya mending mana? Ya, mending nge-cut karakter atau masuk ke karakter sebanyak mungkin. Mending durasi episode diperpanjang. Iya. Tapi kalau menurutku secara cerita Django di-cut sih sebenarnya nggak penting amat sebenarnya menurutku. Cuman yang penting ya itu karakter Usoppnya itu loh, kayak nggak keluar. Keberaniannya untuk terus berbohong dan DE pingin kebohongannya tetap menjadi kebohongan itu ya. Bukan Usopp. Itu Django sama anak-anak itu. Nah, kan itu kan di-cut dua itu. Ya entahlah ya, sulit sih lihat aku. Atau mending Itu kayak misalnya kamu dimuncul loh sebentar, bocil-bocil itu main-main ambil Usopp, tapi terus pergi hilang. Tapi muncul ada karakter tapi ya nggak ikut bertarung gitu misalnya. Lebih seneng mana? ya mending nggak usah sih, mending nggak usah lihat aku ya, daripada muncul tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi, woi ini Tamanegi, nama siapa itu lupa aku namanya. Ya paprika, carrot, Ya. nama Inggrisnya yang tuh. Onion. Ya mending gak usah sih, daripada gak ngapa-ngapain. Nah, so di Avatar kan dia gitu. Tapi orang yang ini, wah muncul nih gitu. Bingung pisan suwi-suwi. Ya kayaknya betul sih, mesti ditambah durasinya sih. Ya. Solusi dari segala solusi adalah menambah durasi. Ya, betul. Nambah episode. Kayak di Avatar ini, kalau di kartunnya kita bisa merasakan mereka itu setiap episodenya berprogres. Jadi tidak langsung tiba-tiba Katara kuat bisa langsung menyaingi Master Paku. Ya. Itu yang terasa cukup aneh sih. Kenapa tiba-tiba langsung jago bisa menyaingi Master Paku? Padahal baru 8 episode dia masih belum bisa mengeluarkan air. Ya itu berarti episode harus ditambah. Oke. Berikutnya? Oh ini masih soal cerita ya. Ada yang menurutku pas nonton Avatar episode 6 itu paling bagus. Itu Ingat yang episode 6? Topeng. Yes, Topeng. Dan itu karena menceritakan backstory dari Zuko. Ya. Terus ada Letnan Ji itu. Nah itu bener nggak ya kalau itu di kartunnya ndak ada peran dari Letnan Ji yang di itu? Nah, aku juga kurang ingat. Kayaknya ini kalau ndak salah aku sempat baca atau sempat dengar di mana. Kalau Letnan Ji itu di kartunnya emang ada. Cuman dia sebagai karakter sebagai letnan di kapal itu tok loh. Nggak, perannya ndak seperti di ini, di live actionnya. Kayaknya di live actionnya itu ada yang bilang kalau ini ditambahi cerita lagi untuk menguatkan karakter Zuko. Iya. Dan menurutku berhasil sih, works. Aku jadi lebih simpati ke Zuko. Ya, betul. Nah, cuman itu kalau untuk One Piece nggak tahu bisa ndak, karena ya core-nya One Piece itu di cerita dan emosinya itu sudah ada dari aslinya sudah ada ya. Backstory-nya sudah cukup kuat. Ya. Cuman kalau dibanding Avatar kan story-nya oke, tapi secara story emang belum bisa mengungguli One Piece lah menurutku. Avatar menang di dunia dan ini konsep dunianya ada 4 elemen sama petualangannya itu sama petualangan. Avatar itu lebih apa ya? Action. Lebih bisa dibilang lebih konsisten.
daripada One Piece. Iya. Jadi Paham maksudnya. dari awal sampai habis, kalau misalnya kamu batasan kekuatanmu A ya A, wes pasti gak bisa lain-lainnya gitu loh. Ya. Kayak dari dulu kan mereka bilang deadline-nya itu kan waktu nanti komet datang kedua kalinya kan. Nah, itu kekuatannya ini tambah besar. Api. Nah, jadi itu yang Ya. kita ingat terus gitu jadinya. Kalau di One Piece kan nggak Ya, paham. kayak misalnya gini, oh ternyata nanti hari H, oh ada counternya gini, jadi nggak ini lagi. Ya, paham. Ya, awalnya kita mikir, buah setan, sulit dikalahkan. Terus ada lagi buah setan elemen. Ngalahinnya sesuai dengan elemen masing-masing. Ternyata ada haki. Pasti dikasih air. Ya. Tiba-tiba, gimana caranya mengalahkan ini yang berikutnya lebih susah? Kita buat haki. Gitu. Ya, itu salah satu kelemahan One Piece yang kita sebagai nakama pun harus mengakui. Iya. Soalnya One Piece 1000 episode coy, dibanding Avatar yang cuman tidak sampai 100. Iya. Tapi kayaknya ya, Avatar ini kayak orangnya sudah tahu when to quit, ngerti nggak? Oh masih tamat wis ngono. Kayaknya udah itu bisa lanjut lagi, masih bisa ini. Enggak, tapi yang meskipun Oda manjang-manjangin, tapi tetap salut dia bisa mengemas tiap pulau baru atau arc baru itu bisa dikemas dengan kayak rapi gitu. Iya. Plus menarik juga, jadi itu baru lagi, kayak kita nggak habis-habis. Efeknya there's beda, always new kayak world. apa ya? Justru kita menanti-nanti apa selanjutnya, apa ini gitu loh. Ya. Walaupun di Sama twist, kayak tapi kita tetap excited gitu. Meskipun formulanya seringkali mirip-mirip juga. Oke. Kalau Avatar, Jadi kita jadi bahas ini anime sama maksudnya bahas kartunnya, bukan bahas live actionnya. oh iya juga ya. Ya enggak apa-apa lah, biar panjang. Oke, ada lagi tadi? Sampai mana tadi? Lupa. Skip. Oh ini Avatar. Avatar bukan pulau apa berikutnya. Berikutnya Avatar siapa lagi? Setelah Aang, Korra, terus siapa lagi nih? Oh, satu lagi juga Oh, iya. dari segi karakter ya atau story. Kenapa arc-arc yang arc atau episode di Avatar itu kayak filler kesannya? Karena tim utamanya itu sudah terbentuk dari awal. Itu bedanya sama misalnya One gimana? Piece. Kayak yang di perjalanan itu kan ya sudah Aang, Katara, Sokka, sama apa Regen sama itu kan Momo. Iya. Udah 5 itu aja dari awal. Jadi ketemu orang itu kan mereka nggak akan gabung lagi berikutnya sampai Toph nanti. Tapi itu baru di season 2. Ya. Jadi kita ketemu orang terus pergi pun nggak terlalu masalah gitu loh. Beda sama One Piece. Iya. Apalagi di live action kan. Itu kan tiap episode, saling 2 episode tuh karakter baru ikut gabung. Jadi itu nggak mungkin kita piskan gitu loh. Kayak misalnya di awal paham. itu Zoro sama Nami. Terus nanti 2 episode lagi ketemu Usopp. Nah, Usopp harus gabung ke tim. Jadi ceritanya Usopp jadi penting di situ. Nggak bisa cuma filler aja. Betul, masuk akal. Terus Sanji juga nanti Sama. join lagi. Sama kayak misalnya Doraemon. Doraemon dari awal timnya Doraemon, Nobita, ada Shizuka, Giant, Sunio. Ya. Dari situ terus. Nggak mungkin tiba-tiba nanti, Jadi filler. ketemu Joko. Terus Joko tiba-tiba muncul, Doraemon and Joko. Kan nggak mungkin. Yes, Joko lewat tok. Halo Joko. Ya, pergi, udah. Terus contohnya lagi ini. Spy X Family kamu nonton nggak? Apa itu? Spy X Family. Enggak. Yang Oke, lakonnya keluarga spy Anya, itu. terus Mama, Ya. sampai Papa itu tuh. Yo, Anya dan Papa Mamai. Ya itu awal-awal seru. Season 2 kok filler semua ini, tidak ada progres gitu. Lucu-lucu antok ngono inti. Kayak Kobocan.
Ya, Kobo-chan, Doraemon, Crayon Shinchan, formula-formula inilah. Anime jadul. Berarti kalau kamu nyebutkan itu, berarti nanti live action season One Piece season 2 bisa-bisa di-cut ya. Yang tidak ada perekrutan. Nah itu, maksudnya pasti mereka akan fokuskan ke perekrutan kan. Nah aku takutnya mungkin tapi bisa jadi ada beberapa arc itu yang nggak akan nongol sih. Aku itu, tapi aku berpikir bahkan Little Garden kayak bakal di-cut deh. ya, aku juga mikir itu cuy. Little Garden yang paling ini. CGI-nya terlalu mahal. Baru, terus secara cerita juga ya mungkin nggak terlalu. Yang penting mereka ke depan nggak ketemu raksasa lagi kan. Kalau yang sampai terbaru sudah tahu cuy ada. Dan apa ya? Ya itu nanti. Terus apa? Kalau segi story ya, aku lebih optimis Avatar sih. Bakal habis sampai 3 season. Kalau Avatar aku gak yakin bakal sampai berpuluh-puluh season ya. Masuk akal sih. 3 season lebih possible. Iya. Oh, cuman sing bikin gak possible. Eng-nya sudah besar cuy. Oh iya, itu juga. Itu kendalanya. Kamu tahu, Lek? Di video-video promo itu, sing baru-baru itu, wes gede. Iya. Suara wes berubah. Iya, makanya itu banyak yang komentar. Terus dia ada, Eng cepat dia sekali. ada Yono foto waktu dia dulu pertama kali syuting. Jek cilik, Cak. Beda ambek sing saiki. Dia itu Iya, itu. waktu foto, dia ada foto ambek Zuko toh. Ambek Dallas iku, dia jek sak iki nih. Di bawah bahu nih. Saya kuis meh podo tinggi. Antara CGI dipendekin atau di setting ceritanya beberapa tahun kemudian. Nah, coba aku unggulannya One Piece sekarang. Season 2-nya udah confirm coy. Avatar aja belum. Oh, belum iya. confirm. Padahal secara ini lebih rame ya trafiknya. Trafik penonton. Iya. Nanti Tapi baru berapa minggu. tapi juga ini Jadi sih. kita lihat. Apa? Takutnya kalau di molor-molor kan juga nanti akan cast-nya semakin tua. Sebenarnya Iya, kan One Piece kan apalagi masih aman kan, mereka udah nggak tumbuh lagi kan. Tapi khususnya Aang ini kan bocil. Apalagi nanti kalau ada Toph itu kan juga bocil juga, nanti lebih mereka harus kejar tayang. Kecuali TikTok-nya mereka cari ini. Jangan cari anak kecil. Cari orang kecil. Iya, iya. Gimana? Ini bagus bukan? Tapi yang ini Kan ada itu. Yang orang kecil tapi sak orang muka kecil. Kamu itu ngikutin itu enggak? Tretan Universe video-video terbarunya. Iya, sing nari-nari itu ya. Pokoknya dia berhasil nangkep. Tahu orang kecil. Iya, iya. Tapi belum nonton sih, baru lihat fotonya. Oke, lanjut. Oke. Guys, apa lagi? Story deh ya, bahasa apa lagi ya? Cash. Musik deh, musik. Musik. Ya. Musiknya bagus sih. Kayak berasa itu, kayak nostalgianya itu dapat. Kalau One Piece, berasa nostalgianya pas di akhir Di aja. akhir aja ya. Iya. Tapi Pas kalau depan sampai untuk intro sih cukup oke sih waktu intro. Waktu apa namanya? Water, Earth itu. Oh, itu iya. agak-agak ini aja, merinding Itu- ya. Itu. Itu aku suka kenapa kalau sing di Avatar ini. Dia awalnya ndak sama persis. Kan agak beda tuh. Kata-kata itu kalimatnya ndak sama persis. Tapi begitu pas episode 1 tuh, terus ada grand-grandnya Katara itu. Ya. Dia kan cerita tentang Avatar itu. Iku sing sama persis. Aku kayak, wah seru juga ya ditaruh di sini yang persis. Bukan di intro sebenarnya. Sebenarnya One Piece itu juga sama awalnya.
Itu kan kalau di opening anime kan deng 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 deng. Itu ada baca no apa ya Goldie Roger itu toh. Heeh. Enjay, Heija, Hikara. Ya. Nah itu tapi cuma muncul di episode 1 aja waktu eksekusi Roger itu. Sebelumnya kan ada narator itu. Oh ya. Tapi di intro episode 1 Avatar lebih mengena. Kenapa ya? Mungkin musiknya pengaruh kali. Ya. Dia kayak dari awal Musiknya pakai soalnya musik itu. sesuai musik awal ya. Iya. Deng, water, deng gitu. Deng. Kayak pokoknya terakhir Iya. gitu. Itu yang bikin nostalgic ya. Plus musik waktu end kredit itu loh. Cang 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 itu. Itu kan dari anime juga, dari kartunnya. Itu nggak ada di One Piece ya. Sayangnya bisa lah di end credit dikasih lagu nih. Masih instrumen aja, memoris gitu kan lebih itu ya. Cuman emang kalau memoris ngono kurang masuk sih. Emang yang masuk itu. Deng 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 deng. Iya, musiknya wis terlalu ini. Jauh. Iya, jauh. Ya iku. Mesti kayak apa? Cengkok-cengkok EWR di Masono kan gitu masih bisa. Deng 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 gitu. Jadi Saiful Jamil dikit-dikit nyanyi. Instrumen aja toh. Emang kalau di Masono kata-kata kan jadi kurang ini. Avatar kan cuma instrumen aja. Ya. Itu sih. Kalau dari segi musik sih itu sih aku. Kalau saya buat musiknya One Piece di episode terakhir itu masuk ya karena VR tapi dimainkan pakai orkes epic gitu. Oh, kayak di kawinanmu ya? Oh, bisa jadi topik ya. One Piece Experience. Oh iya. Nanti mungkin berikutnya. Pernikahan ala One Piece. Iya. Gak apa-apa tak, kan untung kan gak ditempelin Inggris. Yang kayak lagu One Piece. Untung bagus lagu. Apa lagi? Untung mertua gak ikut-ikut. Pakai lagu ini ya. Lagu apa nih? Lagu One Piece. Apa itu? Anime. Karena Cepok. Karena sing sadar kok. Iya. Pokoknya masuk aja lagu ini. Iya. Kecuali no nyanyi bahasa Jepang aku baru. Oh, apa iki? Kecuali kan. Oke. Nanti aku pakai baju topi jerami. Pakai baju merah kutungan. Iya. Ada di YouTube. Apa? Bule-bule ngono. Yes kayak wibu-wibu cosplayer. Ya iku bener pakai kostum ngono. Sak teman-teman kabeh. Pernah lihat enggak? Iya. Dulu nyari contoh wedding One Piece gimana sih? Gini amat ya. Ya itu next episode ya. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal ini figur. Kalau kalian mau beli figur coy, bisa mampir ke One Piece Figure khususnya, ada di EMF Shop. Nah, di situ banyak produk-produk figur One Piece original yang bisa kalian beli lewat Shopee, linknya ada di deskripsi guys. Jangan lupa mampir guys. Ya, plus jangan lupa masih ada itu ya, yang limited. Oh, ya, WCF Kumamoto, WCF warna emas guys. Yang sangat limited cuma bisa dapatkan di Kumamoto Jepang. Kebetulan podcastnya juga ada di episode sebelum ini guys. Bisa kalian dengarkan juga kalau belum ya. Wah, jadi banyak iklan. Hai. Oke. Jadi. Oke. Gimana nih? Simpulan. Ya, antara
Avatar sama One Piece. Kalau aku sih tadi sih ya, aku lebih optimis Avatar sih. Walaupun belum di-announce ya, apa season 2-nya akan jalan atau enggak ya. One Ya, Piece itu kalau karena melihat sudah season, jalan, season 2-nya sudah di-announce. Tapi kan ya karena terlalu panjang itu, jadi aku nggak yakin akan bertahan sampai Sanksi. akhir, iya. Ya kalau melihat live action season 1 harus kuakui Avatar lebih unggul sih. Karena One Piece itu anime dan manganya itu kayak wis solid, sangat solid gitu loh. Kita ekspektasi kayak wis pasti ini secara detail, secara cerita, plot apa, mantap. Tapi ternyata turun. Ya, ya. Ya karena keterbatasan itu kayak episode. Tapi Avatar emang cukup bagus ekspektasinya. Tapi ya itu tadi, karena One Piece itu unggulnya di plot cerita dan detail-detailnya itu yang sangat terbatas dengan episodenya, jadi tidak bisa mencapai titik itu. Beda dengan Avatar yang masih bisa diraih karena plotnya tidak sekompleks One Piece. Itu kalau menurutku. Ya, menurutku sih kita tetap optimis ya. Karena dulu juga Avatar pernah mencoba dan gagal. Jadi ini kan redemption ini. Memperbaiki Redemption yang arc. kesalahan. Tapi kalau One Piece mungkin ya ini kesalahannya ini masih baru dimulai. Nanti mungkin 10 tahun lagi baru diperbaiki. 10 tahun lagi. Di season berapa gitu ya. Kalau One Piece konsepnya nggak di restart dari awal. Ini diperbaiki di season berikutnya nanti gitu. konsepnya. Akhirnya di-reboot. Kayaknya gitu ya. Di-reboot. Ganti karakter, ganti cast gitu. Tapi susah sih. Tapi kalau di mau tengah-tengah One Piece misalnya tengah season ganti cast, sebel sih pasti. Makanya harus dari awal. Ya itu makanya kenapa kita pesimis itu, karena sampai umur berapa Inaki mau tetap jadi Luffy? Ya. Katakanlah satu season 2 tahun gitu. Kalau mereka bilang ya minimal ada 10 season, 20 tahun lagi baru kelar. Itu belum kelar, 20 tahun belum kelar. Belum tentu sampai 20 tahun jalan terus seasonnya. Gak melar mana ya? Molor itu, dulu melar. Kulitnya molor. Oke, ya semoga para pembuat One Piece Season 2 bisa mengambil nilai-nilai apa yang bisa dipelajari dari live action Netflix-nya Avatar ya. Ya. Poin-poin yang membuat mereka menjadi lebih baik apa bisa dipetik di situ. Yang penting kita tetap menjaga ekspektasi aja, guys. Ya kita tetap menikmati source material. Ya, source material. Anime dan manganya. Canon. Ya, ini anggap aja sebagai hiburan semata. Ya. Live actionnya. Oke. Jangan lupa untuk like. Kalian bisa subscribe atau follow kita di Spotify, Instagram, YouTube. Dan juga jangan lupa sebarkan untuk teman-teman kalian pencinta Avatar dan juga pencinta One Piece. Ya. Oke. Saya Hendy. Saya Hans. Sampai ketemu di Denet Podcast berikutnya.